Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan KBM secara online di Pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan seluruh orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kalian telah belajar tentang deret geometri dan deret aritmatika. Hari ini kita akan belajar tentang cara mencari rumus suku ke N. Rumus umumnya kemarin sudah kalian pelajari adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumus suku ke N untuk deret aritmatika. Jaidan. Bedanya deret aritmatika dan deret geometri. Kalau deret matika tuh sama terus, yang berurutannya tetap sama. Kalau geometri beda-beda. Deret aritmatika itu perbedaannya ada di beda, nilai beda. Kalau deret aritmatika ada bedanya, yaitu misalkan 3, maka 3 terus. Sedangkan deret geometri itu perbedaannya terdapat pada rasionya. Jadi dikalikan. Kalau deret aritmatika itu cuma penjumlahan. Bahkan ini contohnya 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3 hasilnya 9, 9 ditambah 3 hasilnya 12. Ini namanya deret aritmatika. Karena dia mempunyai beda sama dengan 3. Bedanya selalu sama. Untuk mencari rumus suku ke N, kalian gunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 ditambah B. Ini rumus umumnya. Sedangkan setiap deret nantinya kalian harus menemukan rumusnya masing-masing menggunakan rumus yang ada ini. Jadi rumus yang ada ini diturunkan supaya menemukan rumus masing-masing lagi. Ini contoh pertama. Deretnya ada 3, 6, 9, dan 12. Jadi bedanya kita temukan bedanya adalah 3. Dan suku pertama U1 atau juga sama dengan A. Jadi kalian bebas mau menggunakan U1 atau menggunakan A. U1-nya sama dengan 3. Bedanya adalah 3, U1-nya juga 3. Karena U1 yang ini berarti, yang di awal. Untuk menemukan rumus suku ke N, maka kalian masukkan rumusnya tadi. UN sama dengan A-nya dimasukkan. A-nya sama dengan 3. Ditambah N-nya karena N belum diketahui. N itu masih dicari. Di sini UN yang kita cari. Berarti N-nya masih tetap sama. N kurang 1 dikali B. B-nya sama dengan 3. Maka UN sama dengan, ingat aljabar, perkalian aljabar. Berarti ini dikali yang sini, 1 juga dikalikan dengan 3. UN sama dengan 3-nya tetap turun yang awal, ditambah 3 dikali, berarti N dikali 3. Gani. Berapa ini hasilnya? Di dalam kurung ini yang dikalikan. N dikurang 1 dikali 3. Pelajaran aljabar. N kurang 1 dikali 3. Berapa Gani? 3. Berapa? 3. Ini, hasilnya berapa?
3. N dikali 3 yang pertama. Di sini plus 3N. Lanjutnya negatif 1 dikali 3. Berarti negatif 3. Nah, ini didapat 3N kurang 3 ini didapat dari N dikurang 1 dikali 3. Selanjutnya, UN sama dengan, di sini ada yang bisa dikerjakan atau tidak? Disederhanakan lagi atau tidak? Ustadz mau tanya sama Khalid Al-Bahri. Khalid Al-Bahri, 3 ditambah 3N dikurang 3. Ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa Lihat. Hmm? Apa soalnya? Ini bisa disederhanakan tidak yang ini? Persamaan yang ini. 3 ditambah 3N dikurang 3. Itu nggak tahu. Ini pelajaran kelas 7. Muklas Karib, ketua kelas. 3 ditambah 3N dikurang 3. Ada hasilnya atau tidak ini? Bisa dikerjakan atau tidak? Persamaan aljabar ini. Nggak bisa maksudnya? Berapa? Nggak bisa loh. Nggak bisa. Di sini ada yang sama. Ingat aljabar. 3 ya. Yang ada, ingat, yang ada variabelnya dikerjakan dengan yang variabel juga. Yang tidak ada variabelnya juga dikerjakan dengan yang tidak ada variabelnya. Rafif Syarif. 3 ditambah 3N dikurang 3. Kenapa, Ustaz? Berapa hasilnya? 3 tambah 3N kurang 3. Karena ada yang sama ini. 3N-nya dipindah ke sebelah, Sama-sama Ustaz. tidak punya variabel. Berarti bisa dioperasikan. 3 berarti 3 kurang 3. 3N-nya pindah ke sebelah. Kayak gitulah. Jadinya berapa? 0. 0. Habis berarti. 3N-nya diapakan? Di sebelah kan? Jadi, ingat, Ustadz ulang lagi pelajaran aljabar. Yang variabelnya sama kita kumpulkan, dan yang tidak ada variabelnya juga kita kumpulkan. Yang ada variabelnya kita taruh di depan. Plus berarti 3N, karena positif. Berarti di sini positif juga tandanya. Baru yang kedua di sini, plus 3, kurang 3. UN. Nah, dari sini kan sudah kelihatan hasil akhirnya. Muhammad Huzaimi. Huzaimi? Berapa hasilnya Huzaimi? Belum paham Mas Yana. 3N ditambah 3 dikurang 3. 3N. Hasilnya apa? Mana ini mukanya Huzaimi ini nggak kelihatan ini? Tiga N ditambah 3 dikurang 3. Berapa hasilnya? Lupa, Ustaz. Lupa. Insya Allah. Kita tanya lagi. Muhammad Fadel. Fadel, 3N ditambah 3 dikurang 3. Berapa hasilnya? Nggak tahu, Ustaz. Masa nggak ingat pelajaran aljabar? 3N 6. ditambah 3 dikurang 3. Sastra Hidayatul. Oh ya. 3N ditambah 3 dikurang 3. 3N. 3N ya. Benar. Jawabannya 3N.
3 dikurang 3 kan 0. Berarti hasilnya 3N 3. ditambah 0. Maka hasilnya rumus UN, rumus suku ke N. Ingat, UN ini membacanya suku ke N. Adalah 3N. Jadi misalkan yang ditanyakan suku ke 20. Berarti U20 sama dengan 3 dikali 20. Kalau kalian sudah menemukan rumus suku ke N-nya, tinggal kalikan U20, berarti hasilnya adalah 60. Nih, karena rumusnya sudah kita temukan. Cara menemukan rumus suku ke N dengan menurunkan dari rumus asalnya. Rumus asalnya, ingat, rumus asal dari deret aritmatika. A ditambah N kurang 1 dikali B. Misalkan Ustadz tanya U29. Raffi Wardana. U29. Berarti bagaimana cara menghitungnya, Raffi? Dikali kan, Ustaz? Ya, berarti berapa? Dikali berapa? 3 kali 29 kan, Ustaz? Ya, 3 dikali 29. Jaidan, berapa 3 dikali 29? Bentar. 36. 87. 87. 87, ya betul. Nah, ini kalau sudah ketemu rumus suku KN-nya, maka akan gampang untuk menentukan, misalkan yang ditanyakan mau U berapapun, ketika rumusnya sudah ketemu, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi rumus yang awal ini yang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, ini cuma diturunkan. Kalau kalian memasukkan rumus yang awal ini lagi, untuk mencari misalkan suku ke-20, suku ke-21, maka akan panjang caranya. Kalau kalian temukan rumusnya dulu, UN sama dengan 3N. Tapi ingat, UN sama dengan 3N ini hanya berlaku untuk baris yang di awal ini. Baris 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Karena kita menurunkan dari rumus yang awal ini tadi. Silakan dicatat, kalau mau dicatat. Ingat, tidak ada yang mematikan kamera. Kalau kamera dimatikan, maka akan ditulis alfa di absennya. Untuk semua mata pelajaran ya. Jadi bagi yang tidak mengaktifkan kamera akan ditulis absen. Alfa. Selanjutnya, deretnya, barisnya ada 4, 2, 0, negatif 2, dan seterusnya.
Muhammad Aflah. Rumus suku ke N. Apa rumus awalnya? Aflah. Rumus suku ke N. UN. Rumus awal dari suku ke N. UN sama dengan Kenapa, Tat? Gak jelas, Tat. rumus suku ke N. Rumus awal suku ke N untuk barisan aritmatika. Untuk yang deret geometri itu nanti. Ini aritmatika dulu. Apa UN sama dengan? Buka catatannya. UN sama dengan? Gak tahu, Tat. Nah, nggak nyatat ini berarti. Faris. UN sama dengan? UN sama dengan R kali U1. Bukan nggak? Kurang tepat. UN, rumus UN. UN sama dengan untuk barisan aritmatika. Baris aritmatika. BN tambah U1 kurang B. Raihan Akbar Firdaus. Raihan. Ya, Ustaz. UN, apa rumus UN? Lupa. Allahu Akbar. Ini ada di atas ini rumusnya. UN N kurang 1 dikali B. Ini di sini ada rumusnya masih. Nggak lihat, Ustaz. Nih, masukkan. Sayed, mana Sayed ini? Sayed ini waktu PAS dapat 100 ini, Masya Allah. Sayed? Oh, ini ya, nah. Sayed, kameranya diaktifkan. Oka Friyadi. Oka? Kameranya diaktifkan. Ingat, yang kameranya tidak aktif maka dianggap tidak hadir. Mana Oka tadi? Nih, nilai A-nya berapa Oka? Kita cari rumus suku ke N, berarti UN. Rumus UN-nya kita cari lagi. A-nya berapa? 3. Berapa A? 3. A tadi sama dengan U1. A sama dengan U1. Berarti berapa nilai A-nya ini? Dari barisan yang ini. 3. Ini barisannya 4, 2, 0, negatif 2, dan seterusnya. 4. Nah, berarti nilai A-nya adalah 4. Ditambah N kurang 1. N kurang 1. N dikurang 1 dikali B. Sekarang Ustadz tanya Ahmad Fitri Rahmani. Nilai B-nya berapa? Nilai B dari barisan yang ini. Barisan 4, 2, 0, negatif 2. Negatif 2. B-nya negatif 2 ya, betul. B-nya adalah negatif 2.
Khalid paham kenapa dapat negatif 2? Khalid? Hilang sinyal. Fabian? Apa Tat? Ini dapat negatif 2 kenapa Fabian? Karena dikurang. Apa yang dikurangkan? 4 itu jadi 2. Berapa? Dikurang 2. 4 dikurang 2 kenapa dapat negatif 2? Kan 4 tuh kok jadi 2 supaya jadi kayak apa? 4 supaya jadi 2 tuh negatif 2. Gimana? Dapat negatif 2 dari mana? Kayak apa lanjut? Bahasanya kayak apa? 4. Urutan itu akan menurun loh, jadi negatif 2. Bagas, sekarang Bagas. Ini kenapa dapat negatif 2 Bagas? Nah, biar dapat 2 Ustaz. Berapa? Biar dapat 2 itu nah, yang selanjutnya 4 itu kan 2 Ustaz. Apa ya jelaskannya ini susah. Kenapa B-nya negatif 2? Ridho? Karena karena bilangan aritmatika dikurang negatif 2. Berapa yang dikurang? Selisihnya 4/2 dikurang negatif 2. 4 kali 2? 4 dikurang 2. Ya, gimana jelasinnya? 4 dikurang 2, 2 bukan negatif 2. Ini kenapa dapat negatif 2? Karena selisihnya. Selisih antara 4/2, 2/0. 4/2 selisihnya berapa? Negatif 2. Rumus B kemarin apa? Rumusnya B sama dengan barisan aritmatika, bukan geometri ya. Ya. Rumus B sama dengan? Nyatat nggak kemarin? Ketinggalan Ustaz. Padel. Ya saat Rumus B apa B? B sama dengan nyari dulu nah. Ketinggalan juga Ustaz. wah nggak dicatat ini. Rumus B kata Rumus-rumusnya. Ada banyak. U2 kurang U1. U2 kurang U1. Ya. UN kurang UN. U1. Oh, yang itu. Ya. Nah. Ya, ada. U2 kurang U1. U2-nya berarti kan 2. U1-nya 4. 2 dikurang 4, makanya dapat negatif 2. Nah, rumus-rumusnya dicatat. Nah, baru didapat UN sama dengan 4. Nah, ini seperti yang tadi. N dikurang 1 dikali negatif 2. Berarti mengalihkan menggunakan aljabar. Rizky Muhammad Abdullah Rizky Al-Banjari. N kurang 1 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? Negatif 2. Berapa? Negatif 2. Negatif 2 apa? N dikali negatif 2 dulu. Baru negatif 1 dikali negatif 2. Berarti berapa? Negatif 2. N dikali negatif 2. 2.
Bilal. N kurang 1 dikali negatif 2. Negatif 2N. Negatif 2N, ya. Terus nih negatif satunya diapakan? Negatif satunya diapakan, Bilal? Dikali negatif 2. Ya, dikali 2. Berarti negatif 1 dikali negatif 2. Hasilnya, berapa hasilnya? 2. 2N. Plus 2. Plus 2 aja. Karena yang pertama, N dikali negatif 2 didapatkan negatif 2N. Nah, yang ini. Perkalian yang pertama. Yang kedua, negatif 1 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah plus 2. Maka rumus suku ke N-nya, UN sama dengan Royan. Berapa hasil akhirnya ini? 4 dikurang 2N ditambah 2. 4. Berapa, Royan? Dua. 2? Dapat di mana 2? 4 dikurang 2N ditambah 2. Mau kelas lagi? Ketua kelas lagi? Berapa mau kelas? Itu dipindah, sudah. Dipindah dulu, Sat. Ya, dipindah. Bagaimana urutannya? Negatif 4N. Berarti, 4 itu tukaran sama 2N lah. Atau Yang di depan yang mana? 4. 4. Nah, Terus? 4 terus ditambah 2. Tambah 2 ya. 6. Terus itu 6 dikurang 2N ya lah. Ya, ini berarti negatif 2N lagi. Berarti rumus akhirnya UN sama dengan 6 dikurang 2N. Nah, ini rumus suku ke N-nya. Kita buktikan. Di sini U1-nya 4, U2-nya 2. Nah, misalkan kita cari U2, hasilnya benar atau tidak, nilainya adalah 2. U2 yang kita cari ya, berarti harus 2 didapat. Kita masukkan ke dalam rumus UN ini. Berarti rumus UN-nya 6 dikurang 2 dikali yang kita cari U2, berarti N-nya diganti 2. U2 sama dengan 6 dikurang 4. Hasilnya 2. Berarti rumus suku ke N-nya ini benar. Kita buktikan nih tadi U2-nya nilainya kita dapat nilainya adalah 2. Berarti rumus suku ke N-nya yang kita turunkan dari rumus awalnya adalah benar. Silakan dicatat. Ustaz, Ya, misalnya negatif 2N-nya Pak yang di depan. boleh juga, sama aja. UN sama dengan negatif 2N plus 6. Begini juga boleh. Negatif 2N plus 6. Yang penting tandanya jangan sampai salah, tanda plus dan minusnya. Jadi kalau sudah ditemukan rumus suku ke N-nya dari barisan yang ditanyakan ya. Nah yang pertama tadi barisannya 3, 6, 9, 12. Kita dapatkan rumus UN-nya adalah 3N. 3 dikali N. Rumus yang pertama tadi. Sedangkan barisan yang kedua ini 4, 2, 0, negatif 2. Rumus suku ke N-nya adalah
N dikurang 2N atau negatif 2N ditambah 6. Sekarang Ustadz tanya sama siapa ini? Fitrianur. Fitrianur. Dari rumus yang ini. UN sama dengan 6 dikurang 2N. Cari U15. Suku ke-15-nya berapa? Nih, dari ada 4, 2, 0, negatif 2. Betul, Ustaz. Aduh. U15. Ini siapa ini coret-coret ini? Betul, Ustaz. Sat. Berapa Fitri? Betul, Ustaz. Rumusnya sudah dapat 6 dikurang 2N. Berarti 6 dikurang 2 dikali 15. 24. 2 kali 20. Berapa Fabian? 24, Ustaz. Fabian? 24. 24. 24. 24. Berapa Fabian? Yang mana ya? Oh itu. Enggak sana lagi 11 buku orang Pak. Berarti kamu ambil ya, ambil. 6 dikurang 2. 24. Ini ambil deh, kamu full. 30 kurang 6. Nah. Berapa hasilnya? 24. Yang ada isinya. Positif Ya. atau negatif? Bentar, isi kok ambil sebutin. Dan buku-buku plastik. Berarti negatif 24. Ini 15-nya. Karena barisannya adalah turun. 4, 2, 0, negatif 2. Maka semakin ke kanan pasti nilainya semakin kecil. Berarti negatif pasti. Sedangkan yang pertama tadi 3, 6, 9, 12 barisannya naik. Berarti hasilnya selalu positif. Selanjutnya 5, 9, 13, 17, dan 21. Silahkan cari rumus suku ke N dari barisan ini. Yang sudah selesai menjawab, tunjukkan di kamera jawabannya. Kalau sudah selesai, tunjukkan kamera rumus suku ke N-nya. Atau boleh juga kalian tulis di chatting kalau tidak mau kelihatan kawannya. Ber. Hari ini baru belajar rumus suku ke N dari barisan aritmatika.
belum barisan geometri. Baru satu orang yang benar. Ulum, periksa lagi jawabannya. 2 orang benar. 3 orang benar. Yang benar jawaban Rafib, Syarif, Jaidan, Haikal. Ulum masih kurang tepat. Ya, benar ulum. Rumus suku ke N. Jadi, rumusnya pasti ada variabel N-nya. Akan selalu ada variabel N. Masih belum tepat. Punya Gani masih belum tepat. Akan selalu ada variabel N. Punya Muklas juga masih belum tepat. Baik, perhatikan. UN sama dengan A ditambah A-nya berarti 5. Ditambah N dikurang 1 dikali B. 9 dikurang 5, berarti B-nya adalah 4. Selanjutnya, UN sama dengan 5 ditambah 4N dikurang 4. Maka rumus suku ke N-nya adalah 1 ditambah 4N. Atau 4N ditambah 1. Ini rumus suku ke N-nya. 1 plus 4N atau 4N plus 1. 1 didapat dari 5 dikurang 4. Masih banyak yang belum paham. Ridho gimana Ridho? Paham Ridho? Insya Allah. Tadi nggak bingung tadi. Ya, jadi rumus suku ke N 1 ditambah 4N. Atau 4N plus 1. Sekarang kalian tentukan U42. U42-nya. Silakan cari. Mulki Najib. Bagi yang kameranya tidak aktif, ingat, berarti dianggap tidak hadir. Yang paling cepat menjawab Zaidan. Zaidan paling cepat menjawab dan benar. Yang kedua Muhammad Nabil Hazimi. Muhammad Bilal masih kurang tepat. Rafif Syarif juga kurang tepat.
Fadel Ahmad Fitri Rahmani juga masih kurang tepat. Ya, berarti 4 dikali 42 ditambah 1. 42 dikali 4, berarti 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. Berarti 168 plus 1. Berarti hasilnya adalah 169. Ini jawabannya. Berarti Zaidan yang paling cepat menjawab. Ya, masih ada waktu. Selanjutnya, Ustadz akan memberi materi yang lebih sulit dari yang ini. Sekarang ada 2 cara, 2 tahap untuk mengerjakan dan mencari rumus suku ke N-nya. Yaitu dengan cara eliminasi. Baik, contoh soalnya catat. Contoh soalnya catat. Suku ke-5 dan suku ke-8. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika adalah 14 dan 20. Barisan aritmatika adalah 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Soalnya tentukan suku ke-30. Ya, itu soalnya tadi. Jadi jika yang diketahui bukan suku pertama yang diketahui. Yang diketahui suku ke-5 dan suku ke-8. Ada 2 cara untuk mencari suku ke-30-nya. Yang pertama dengan cara mengeliminasi. Ingat rumus suku ke N tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di sini kita A-nya belum dapat, B-nya juga belum dapat. Ya kan? Belum diketahui suku pertamanya berapa dan bedanya berapa, belum kita ketahui. Yang diketahui cuma suku ke-5 dan suku ke-8. Maka untuk menentukan ini pertama kita masukkan yang pertama, suku ke-5, U5. Sama dengan U5-nya tadi adalah 14. Selanjutnya masukkan ke rumus, tetap masukkan ini. A ditambah N kurang 1. N-nya berarti sudah diketahui, N-nya adalah 5. 5 kurang 1 dikali B. Karena yang diketahui N, UN, di sini N. Kita mencari U5-nya tadi, U5 dulu. Berarti nilai N-nya adalah 5. Selanjutnya. Ustaz, itu habis 14 tanda panah nggak tuh? Tanda panah, ini tanda panah. Untuk menemukan persamaan pertama dulu. A tambah 5 kurang 1 dikali B. Berarti A ditambah 4B. Sama dengan 14. A ditambah 4B sama dengan 14. Ini persamaan 1.
Selanjutnya U8. U8-nya tadi kita dapatkan nilainya adalah 23. Rumusnya juga sama. A ditambah 8 kurang 1 dikali B. Maka didapat A ditambah 7B sama dengan 23. Ini persamaan kedua. Perhatikan baik-baik supaya paham. A ditambah 7B sama dengan 23. Ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan nilai A dan juga B-nya? Yaitu dengan cara mengeliminasi dan substitusi. Eliminasi itu artinya menghilangkan, sedangkan substitusi artinya memasukkan. Ini sudah semakin berat materi kita. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Ini kita dapat persamaan pertama, A ditambah 4B sama dengan 14. Persamaan kedua, A ditambah 7B sama dengan 23. Ingat, ini berlaku untuk yang tidak kita ketahui suku pertama dan juga bedanya. Seperti tadi contoh soalnya ini yang diketahui cuma U5 dan U8. Sedangkan yang dicari adalah U30. Baik, pertama kita eliminasi dulu. A ditambah 4B sama dengan 14. Pertama menggunakan eliminasi. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Persamaan 1, A ditambah 4B sama dengan 14. Persamaan kedua, A ditambah 7B sama dengan 23. Bagaimana cara mengeliminasi? Eliminasi itu artinya menghilangkan. Berarti kita menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel ini. Sini variabelnya ada 2. Muhammad Rafi Wardana. Apa aja variabel yang ada di sini? A sama B. A sama B, ya, betul. Berarti kita hilangkan salah satunya. A atau B yang kita hilangkan. Ini yang lebih mudah, kita hilangkan A. Karena koefisiennya sama-sama 1. Ini kan di depan A ini ada 1, di depan A ini ada 1 juga. Berarti langsung kita kurangkan. Yang atas kurang yang bawah. A dikurang A berapa? A dikurang A kan 0 hasilnya. Berarti nanti akan hilang langsung. Berarti nilai A-nya langsung hilang. A dikurang A 0. Berarti tidak usah ditulis. Selanjutnya 4 dikurang 7. 4 dikurang 7. Berarti hasilnya adalah 4 dikurang 7. Khalid, 4 dikurang 7 berapa Khalid? Negatif 3. Ya, negatif 3. Negatif 3, variabelnya jangan ditinggal. Negatif 3B. Selanjutnya 14 dikurang 23. Berarti 9. Negatif 9 ya. 14 dikurang 23, negatif 9. Nah, kita dapat persamaan baru. Negatif 3B sama dengan negatif 9. Selanjutnya, supaya tersisa B di sini,
B sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Ingat, kalau di sini perkalian, pindah ruas maka menjadi pembagian. Berarti negatif 9 dibagi negatif 3. Berarti nilai B-nya adalah Bagas Pratama. Berarti berapa B-nya? Positif 3. B-nya berapa? Bagas? Dibagi kan satunya 9 bagi 3 itu. Negatif 9 dibagi negatif 3. Positif 3. Ya, positif 3. Nah, kita dapat B-nya adalah 3. Berarti kita dapat nilai B-nya sudah. Tapi kita masih belum dapat nilai A-nya. Ini baru nilai B. Dengan cara eliminasi, kita baru menemukan nilai B. Selanjutnya, kita substitusi. Substitusi artinya memasukkan. Kita masukkan nilai B ini ke persamaan 1 atau 2. Terserah kalian mau pilih yang mana, yang persamaan 1 ataupun persamaan 2. Mana yang lebih mudah buat kalian untuk menemukan variabel yang lain. Ini baru nilai B. Nilai A, berarti A ditambah, Ustadz substitusi ke persamaan 1. 4 dikali B. 4B sama dengan 14. Berarti A ditambah 4 dikali 3 sama dengan 14. Nah, A ditambah 4B sama dengan 14 dari persamaan 1 yang U5 tadi. A ditambah 12 sama dengan 14. A sama dengan 14 dikurang 12. Berarti nilai A-nya adalah 2. Nah, kita dapat nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 3. Sekarang kalian bisa menentukan berapa U30-nya. Ustaz. Ya. Ustaz. 12 itu dapat dari mana, Ustaz? 4 kali 3, Ustaz. Kenapa? 12 dapat dari mana? Yang 4 kali 3 kah? Dari 3, ini kan 4B. B-nya kita masukkan nilai 3, nilai dari eliminasi tadi. Kita dapat nilai B sama dengan 3. 4 dikali 3 dapat 12. Oh, iya. Ini namanya substitusi, yang ini namanya eliminasi. Untuk menemukan nilai variabelnya. Pertanyaannya tadi, tentukan suku ke-30. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.